Kuncinya adalah berani bangun lagi ketika kita jatuh dan jangan takut gagal, karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Halo netizen, selamat berjumpa kembali di Navy News. Pertama kalinya dalam sejarah TNI Angkatan Laut, 2 orang Romo dilantik menjadi perwira TNI Angkatan Laut. Seperti apa perjalanan Romo Letda Laut Khusus Franciscus Rianto dan Romo Letda Laut Khusus Bernardo Satyagraha? Berikut liputan selengkapnya. Perasaan saya setelah dilantik menjadi perwira Angkatan Laut, saya sangat bangga dan bersyukur sekali sebab saya sudah menjadi bagian dari keluarga besar TNI Angkatan Laut. Sejak saya ditabiskan pada tahun 2018, pada 27 Agustus 2018 di Katedral Hati Kudus Yesus, Surabaya. Sejak saat itu sebenarnya tugas saya adalah mengikuti seleksi perwira karir. Dan itu pertama kali saya tes, lolos sampai pusat tapi gagal. Lalu setelah itu Bapak Uskup menugaskan saya menjadi pastor mahasiswa di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sebagai pengajar juga di sana untuk mata kuliah umum, filsafat manusia, etika sosial, lalu juga Pancasila itu. Lalu tugas di gereja Santo Aloysius Gonzaga Surabaya selama 3 tahun di situ sama pastor kampus. Lalu berikutnya di paroki Santo Yakobus Surabaya. Lalu pada 2021 seleksi lagi diutus Bapak Uskup untuk ikut PAPK 2021 tapi gagal. Dan kembali lagi 2022 di usia terakhir saya itu disuruh lagi untuk tes dan akhirnya sekarang berhasil menjadi prajurit TNI AL. Pengalaman saya ketika daftar menjadi TNI itu cukup panjang karena 3 kali saya baru bisa masuk. Awalnya memang sangat kecewa ya, karena merasa bahwa saya ini pantas untuk lolos daripada si A, si B begitu ya. Tetapi lama-kelamaan ya saya endapkan itu, bangun kembali untuk berjuang. Bahwa ternyata teman saya yang lain tuh ada yang sudah 7 kali tes nggak lolos-lolos. Saya jangan menjadi orang yang paling menderita, ternyata ada orang lain. Maka saya bangkit ketika bertemu dengan teman saya itu. Saya daftar lagi, gagal. Saya evaluasi apa yang kurang dan kemudian mencoba lagi dan berhasil. Kuncinya adalah berani bangun lagi ketika kita jatuh dan jangan takut gagal, karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Peralihan dari sipil ke militer ya, yang saya alami, jujur kaget sekali karena selama pendidikan saya menjadi seorang pastor 12 tahun itu ya pendidikan dengan cara halus, lalu semua kesadaran saya harus bergerak ke sini ke situ itu karena kesadaran. Tetapi ketika di militer semua itu diatur, mulai dari cara berpakaian, bernafas itu juga diatur, dan apapun semua diatur. Dari situ ya awalnya berat, tapi lama-lama seperti yang saya katakan, ternyata itu membentuk disiplin dan juga membuat gaya militer itu seperti ini. Ada hierarki. Kalau soal hierarki dengan pastor sama ya, sama-sama kita hierarki. Tapi disiplin tinggi itu menjadi ciri khas, dan juga pertama-tama adalah kekuatan atau nafas dari seorang prajurit, yaitu disiplin. Oleh karena itu, pembentukan dari sipil ke militer ini cukup menggoncang hati nurani ya. Kaget, tapi ya sudah masuk ya lanjutkan. Dan di situ juga semakin tahu batas kemampuan saya sekian. Ternyata saya mampu, banyak orang bisa. Jangan merasa paling menderita sendiri, karena ternyata kami bisa. Motivasi saya menjadi prajurit TNI Angkatan Laut pertama-tama adalah saya mau mendharma baktikan apa yang sudah saya miliki sebagai warga negara. Itu pertama-tama ya. Keahlian saya, keilmuan saya sebagai pastor untuk TNI Angkatan Laut, terutama untuk
para personil agar kehadiran saya sungguh mampu dirasakan manfaatnya, memberikan diri seutuhnya, mau apapun yang saya perjuangkan pertama-tama bukan untuk diri saya sendiri, tapi atas panggilan dasar, yaitu berjuang untuk TNI AL dan negara. Saya adalah putra kelahiran Sriwijaya, Lampung Utara, tetapi hidup dan besar di daerah Transmigrasi, Air Senda, Pulau Rimo, Kabupaten Banyuasin. Lalu saya ditabiskan tahun 2020. Lalu setelah ditabiskan, saya ditempatkan di unit pastoral Santo Yohanes Maria Vianney Muko-Muko. Di sana saya sebagai pastor rekan, tetapi SK dari Bapak Uskup adalah untuk mempersiapkan diri menjadi seorang prajurit TNI. Jadi selain melayani umat, memimpin ibadah, pagi dan sore saya mempersiapkan diri, melatih fisik, dan membentuk diri agar mempersiapkan tes dengan baik. Lalu harapan saya ketika saya nanti cuti dan berlibur ke kampung halaman, saya mampu dan bisa memberikan warna yang baru bahwa saat ini imam militer bisa dihadirkan di tengah-tengah umat, baik di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Baik, motivasi saya menjadi seorang TNI Angkatan Laut dan saya sebagai seorang pastor, motivasi saya adalah untuk membentuk mental prajurit dan juga personil agar iman yang telah dipegang saat ini itu agar teguh sampai selama-lamanya. Jangan sampai iman yang ada saat ini lepas karena jabatan atau karena pengaruh dari yang lain. Saya sendiri adalah pastor pertama di dalam sejarah TNI dan juga Gereja Katolik yang sungguh melaksanakan perutusan sebetulnya sebagai pastor organik, yaitu pastor masuk di pendidikan lewat Werving dan juga pendidikan di jenjang pendidikan TNI pada umumnya sebagaimana perwira karir dan masuk dari CPPK angkatan keempat. Kita tahu bersama kebutuhan umat Katolik dan pembentukan karakter di angkatan laut sangat membutuhkan daya rohani yang tentunya sangat berkaitan juga dengan kehadiran seorang imam. Kami melihat dengan seksama dan salah satu putra terbaik dari Keuskupan Surabaya dan juga Keuskupan Agung Palembang, dua pastor yang kita kenal, Letnan II Bernardus Satyagraha dari Keuskupan Surabaya dan Romo Franciscus Rianto Projo dari Keuskupan Agung Palembang dianggap mampu untuk bisa mengikuti Werving untuk pembinaan. Jadi ini yang kemudian kita siapkan dan ternyata menjadi berkat untuk TNI Angkatan Laut dan juga secara khusus untuk umat Katolik di lingkungan TNI Angkatan Laut sendiri, bahwa mereka berhasil lolos seleksi mengikuti pendidikan dasar di Akademi Militer dan hari ini tanggal 9 Agustus 2023 mereka diangkat dan dilantik menjadi Letnan II. Sungguh luar biasa, menjadi berkat bagi pelayanan umat Katolik di lingkungan TNI Polri. Pertama-tama adalah Romo Yus Bintoro ini menurut ceritanya dari Bapak Uskup yaitu membutuhkan Romo yang bisa masuk ke TNI dan bisa mengikuti sebagai TNI reguler. Jadi berlatih bukan seperti dulu. Kalau dulu memang ada ada
TNI dengan diberi pangkat tituler, tapi ini reguler dengan berlatih melalui perwira karir. Ya. Dan dari apa yang diminta oleh Romo Yus Bintoro ini sebagai satu-satunya pada waktu itu Romo yang masuk TNI pada waktu itu Angkatan Udara, melihat jadi kebutuhan juga di matra-matra lain untuk bisa ada Romo yang bisa melayani umat Katolik di lingkungan TNI dan juga Polri. Maka Bapak Uskup itu bertanya siapa yang berminat untuk menjadi tentara pada waktu itu. Dan Romo Satya ini setelah mengikuti pelatihan, ya, pelatihan kader kebangsaan, kader negara yang mau menegak kokohkan juga ideologi Pancasila, pada waktu itu sanggup, ya, artinya bersedia. Nah, maka ketika bersedia, Romo Satya saya antar ke waktu itu Romo Yosbin ada di Magua, ya, di Magua. Saya antar ke sana, lalu diberi briefing, gini, persyaratannya apa saja, lalu mulai di syarat-syarat dikumpulkan semua. Tahun 2018, 2019, baru 2022 itu diterima. Jadi perjuangannya sungguh luar biasa Romo Satya ini, tapi semangatnya juga luar biasa untuk masuk TNI, ya, untuk masuk TNI. Saya siap berlayar sebagai prajurit Jalasena untuk kejayaan TNI Angkatan Laut dan kejayaan negara Republik Indonesia. Jalas Veva, Jaya Mahe. Demikian informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut. Jalas Veva, Jaya Mahe.